Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 83. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 83 ayat 2-5. Tertulis demikian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan. Ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak dulu sampai sekarang ini, bangsa Israel bukanlah bangsa yang jumlah penduduknya terbesar. Israel merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang sedikit. Tidak seperti India yang saat ini populasinya mencapai 1,3 miliar penduduk, atau Cina yang mencapai 1,4 miliar orang. Bangsa-bangsa yang memusuhi Israel di sekelilingnya terlalu banyak jumlahnya sejak dulu, dan mereka pada waktu itu ingin menghapus nama Israel dari bumi dengan satu tujuan, yaitu agar nama Tuhan tidak diingat-ingat lagi. Sebab dengan menghilangkan umat pilihan Tuhan, itu berarti suatu keberhasilan untuk melenyapkan ingatan pada nama Tuhan juga. Sebab ternyata Tuhan tidak dapat melindungi umat-Nya. Tapi kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu melindungi umat-Nya. Janji Tuhan terhadap Israel secara lahiriah tetap berlaku. Kita dapat mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang menepati janji dengan melihat eksistensi bangsa Israel sampai hari ini. Sekalipun sebagian besar dari mereka menolak Kristus, tapi mereka tetap dijaga keberlangsungannya oleh Tuhan. Dan kita sebagai Israel rohani juga dilindungi oleh Tuhan. Janjinya berlaku atas kita. Ia bertindak melindungi saudara dan saya. Jemaat mula-mula mengalami aniaya yang berat dan menghadapi upaya pemusnahan massal. Salah satu yang memimpin gerakan pemusnahan itu adalah Paulus, yang dulunya bernama Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama tertulis bahwa hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Waktu itu jumlah orang yang percaya pada Kristus hanyalah sedikit, tidak seberapa jumlahnya, dan begitu mudah dimusnahkan dengan ancaman, aniaya, dan pembunuhan. Tapi Tuhan bertindak melindungi umat-Nya. Saulus dicolek sedikit saja oleh Tuhan dan rebah serta menjadi buta. Dan Saulus ini kemudian menjadi Paulus yang dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Ada banyak kesaksian mengenai orang-orang yang dulunya adalah pembenci Tuhan dan berusaha menghancurkan umat Tuhan, membakar tempat ibadah, tapi akhirnya mereka malah dicolek oleh Tuhan. Ada yang bertobat dan percaya, tapi ada juga yang mengeraskan hati dan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh betapa luar biasa tindakan perlindungan yang Tuhan nyatakan. Mari kita bersyukur karena sebagai umat Tuhan, kita selalu memiliki perlindungan yang khusus dari Tuhan. Mazmur 83 ini berisi doa agar Tuhan bertindak menolong umat-Nya. Dan kita tahu bahwa Tuhan memang bertindak. Tuhan menolong. Tuhan tidak berdiam. Tuhan tidak membiarkan. Tapi Tuhan menyatakan kuasa pertolongannya bagi umat-Nya.
Dalam Roma pasal 8 ayat 31 disebutkan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Tidak ada yang dapat melawan kita, saudara, karena Tuhan ada di pihak kita, di pihak saudara dan saya. Karena itu mari kita hidup dengan iman dan pengharapan, dengan sukacita dan penuh keberanian, karena Tuhan semesta alam selalu menyertai dan melindungi saudara dan saya. Tuhan selalu melindungi dan membela kita yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Engkau menyertai dan melindungi setiap kami umat-Mu. Janji perlindungan-Mu nyata bagi umat Israel secara jasmani, dan itu juga nyata bagi kami sebagai umat-Mu yang adalah Israel secara rohani. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan, dengan sukacita dan kekuatan serta keberanian, karena Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan akan selalu membela serta melindungi kami. Meskipun ada tantangan-tantangan dan masalah yang harus kami hadapi, ada pergumulan dari luar karena iman kami kepadamu, tapi kami bersyukur, kami percaya kami dapat hadapi semuanya itu dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang membela dan memihak kami akan selalu menyertai kami dalam segala persoalan-persoalan kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.